hentikan nyinyir. Kita tahu sama-sama di Pertamina ada Ahok yang memimpin dan menjadi komisaris utama perusahaan tersebut. Kita juga tahu sama-sama kalau Ahok ini adalah sasaran tembak dari para radikalis absolut pemuja kokoh Felix HTI yang sudah terlarang itu. Ahok selain diserang kadal gurun, dia juga diserang oleh banyak pihak, khususnya koruptor dan pegawai yang sudah terbiasa dengan pola koruptif. Keberadaan Ahok di Pertamina dicibir dari dua pihak. Bahkan pendukung Ahok ada yang dulunya sangat militan mendukung Ahok, sekarang mulai mikir-mikir kalau mau angkat Ahok. Selama 5 bulan kemarin, pandemi global COVID-19 membuat Pertamina babak belur sambil mempertahankan perusahaannya dengan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK. Pertamina harus menanggung kerugian 11 triliun rupiah. Itu pun ditanggung sendiri. Tidak ada pinjam-pinjam uang ke pusat seperti gubernur yang ono. Kita nggak tahu mekanisme penanggungan beban sebesar itu untuk tubuh perusahaan sebesar Pertamina. Untung saja masih ada Shell, BP, Total, dan perusahaan penyedia BBM sampingan lainnya di Indonesia, sehingga kerugian bisa dibagi. Tapi mau dibagi sebesar apapun, Pertamina ini tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan penyedia minyak lainnya. Pasar Pertamina itu sudah nasional dan begitu banyak di berbagai tempat. Kalau Shell, BP, dan Total itu banyakkan di daerah Jakarta, tidak menyeluruh. Jadi pembagian kerugian diambil secara besar-besaran oleh Pertamina. Tapi secara global, Shell, BP, dan Total mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Kita fokus ke Indonesia dulu. Dalam 5 bulan global pandemi COVID, Pertamina mempertahankan untuk menihilkan PHK, sedangkan perusahaan minyak lainnya sudah tidak tahan dan perusahaan energi lainnya harus mem-PHK ribuan bahkan puluhan ribu karyawannya. Akhirnya, perusahaan raksasa dunia yakni BP British Petroleum, Chevron, Saudi Aramco memangkas 15% pekerja mereka. 15% pekerja untuk kelas perusahaan minyak besar seperti BP, SA, dan Chef jumlahnya sudah bisa puluhan ribu. Erick Thohir pun juga mengakui hal tersebut, tapi dia cukup pintar dengan membandingkan perusahaan minyak lainnya. Kalau Pertamina kan ruginya kelihatan. Kalau kita perbandingkan dengan Exxon, jauhlah kita. Perusahaan-perusahaan yang lain jauh lebih rugi, kata Erick. Sedangkan Pertamina di bawah kepemimpinan Ahok tidak. Meski terbuang dari 500 Global Fortune, Pertamina tetap hidup, ngos-ngosan, berterit alias berdarah-darah, namun tidak tumbang. Inilah mentalitas Ahok yang kita lihat di tubuh Pertamina. Minyak dunia turun yang gak serta-merta bikin harga BBM turun. BBM tidak diturunkan di Indonesia karena apa? Karena tetap butuh membiayai pekerja, overhead cost, transport, logistik, operasional, dan lain-lain. Rugi, ya rugi. Ahok juga pernah direndahkan sehina-hinanya oleh pendukung Anies yang radikal dan menyiapkan sebuah JPO untuk menggantung Ahok. Ahok juga pernah dimaki-maki oleh pendukung Vero yang juga merupakan netizen julid. Ahok terluka namun tidak tumbang. Dia tetap jadi berkat. Berbeda dengan Anies, ngomongnya jago tapi rugi 40 triliun. Gila, kota kecil gitu saja rugi 40 triliun. Sedangkan Pertamina skala nasional rugi 11 triliun saja. Bahkan mau membandingkan jika Pertamina dan DKI sama-sama rugi 40 triliun saja, membuktikan bahwa Ahok masih di atas langit dibandingkan Anies. Lah, ini gimana hitung-hitungannya? Sudah jelas, Jakarta lokal gitu aja 40 triliun, sedangkan Pertamina 11 triliun dengan skala nasional. Artinya, Pertamina dan DKI bukan lagi sejauh langit dari bumi, tapi langit ketujuh dan keraknya neraka. Dalam 5 bulan Pertamina bertahan dan rugi. Kerugian dalam perusahaan itu sebetulnya hal yang biasa-biasa saja. Subsidi juga toh tidak sebesar waktu SBY berkuasa, bakar duit lewat pencitraannya kepada rakyat di Pertamina. Jadi rugi itu wajar, apalagi penggunaan energi sektor industri berkurang jauh. Tapi setelah new normal dibuka oleh Jokowi, Pertamina segar lagi. Dalam 1 bulan cetak laba bersih 6 triliun.
Jadi 5 bulan rugi 11 triliun di awal untuk laba bersih 6 triliun dalam 1 bulan saja. Kita bisa tahu kan, hanya dalam 2 bulan 6 hari saja kerugian itu sudah bisa ditutup dan sisanya akan melanglang buana. Mau nyinyir? Masih mau ngenyek Pertamina dan Ahok? Wahai peminum bensin, apa jangan-jangan yang kalian minum itu kencing onta dan minyak urapan? Atau minyak di motor kalian dan mobil kalian diisi Pertamini? Itu juga ambil dari Pertamina Drone.